Selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Salam sehat selalu. Salam jumpa di dalam penyembahan kepada Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menyatakan tanda syukur atas segala kebaikan dan kasih Tuhan yang boleh kita alami sepanjang hidup yang Tuhan sudah anugerahkan. Kita akan masuk dalam renungan dan doa malam, dan karena itu mari kita siapkan hati kita ambil saat yang teduh. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, dan kalimat seterusnya kita nyanyikan. Saya jemput saudara berdiri. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penolong yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Pertolongan kita dalam ibadah ini itulah datang daripada Tuhan yang menjadikan langit bumi, yang setia memeliharakan ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman, kita angkat pujian Kidung Jemaat 405, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Mu, firman hidupku. Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, yang akan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, akan menjadi penguatan iman bagi kami semua, teristimewa bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk mengalami pemulihan dari sakit penyakit mereka. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari 2 Raja-Raja pada pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pada pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Firman Tuhan demikian. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah utangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Demikian sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Tema perenungan kita, datanglah pada Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya hendak kembali menegaskan apa yang sering diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Setiap kali seseorang mengalami kesembuhan ataupun terlepas dari belenggu kehidupan yang berat, Tuhan Yesus mengatakan hal ini, "Imanmulah yang menyelamatkan engkau." Imanmu yang menyelamatkan engkau. Jadi saudara-saudaraku, awal untuk mengalami mujizat Tuhan tidak lain adalah apakah iman
ada di dalam diriku. Apakah kepercayaan pisteo itu ada padaku? Dan saya mau menegaskan hal ini kepada saudara sekalian. Iman adalah keyakinan tanpa bersyarat. Iman adalah keyakinan tanpa bersyarat. Sebuah keyakinan yang tidak dapat dipengaruhi ataupun diambat karena situasi dan kondisi. Apapun keadaannya, bahkan sekalipun tak dapat dicerna oleh akal, tapi tetap yakin, tetap percaya bahwa Tuhan pasti melakukan apa yang dipandangnya baik bagi hidup orang yang berharap. Saudaraku, iman menumbuhkan motivasi yang kuat untuk terus melangkah di tengah ketidakpastian. Iman memberikan dorongan semangat di tengah ketiadaan harapan. Iman mencelikkan mata bahwa Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Iman melahirkan komitmen untuk selalu datang kepada Tuhan, terlebih ketika hidup ada dalam ancaman kematian. Iman menumbuhkan keyakinan bahwa kasih dan kuasa Tuhan itu unlimited, tanpa batas. Bagi yang percaya, walau sekarang harus diperhadapkan dengan berbagai tekanan. Apa yang dikisahkan di dalam Lukas pasal 8, ayat yang ke-40 sampai 56. Saya mau mengatakan bahwa iman adalah ketetapan hati. Sesuatu yang tidak bisa digeser. Ketetapan hati untuk tetap percaya walau kecil peluang untuk sembuh. Dan inilah yang nampak dari perjuangan seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Segala harta miliknya telah habis. Ia jual semuanya. Hanya dengan sebuah harapan, semoga ia bisa sembuh. Tetapi realita yang ia alami, bukannya penyakitnya sembuh, tetapi semakin parah. Ia tidak punya lagi sesuatu yang bisa dijual untuk menopang perjuangannya dalam mengalami pemulihan. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu, iman memberikan dorongan kepadanya, iman memberikan motivasi kepadanya untuk datang kepada Tuhan. Ia bangkitkan keyakinannya bahwa dengan menyentuh jumbai jubahnya saja, aku pasti sembuh. Pun demikian, iman adalah ketetapan hati untuk memberi ruang bagi Tuhan, di mana ia terus berkarya walau pikiran kita mendakwa batin ini bahwa cara kerja Tuhan sangat lambat. Tetapi saudara-saudara perhatikan, Yesus berkata kepada Yairus, percaya saja. Tidak lebih daripada itu, percaya saja. Sedang anaknya sendiri sedang sekarat. Anaknya sendiri sudah akan mati. Tinggal menunggu detik ia lewat. Dan kenyataan itu terjadi. Anaknya mati. Jikalau seorang Yairus tidak memiliki ketetapan hati yang kuat, maka ia pasti kecewa. Kenapa Tuhan berlambat-lambat sampai anaknya harus mati? Tetapi ia tetap pegang perkataan Yesus, percaya saja anakmu tidak akan mati. Dan ternyata walaupun anak itu sudah mati, ketetapan hati untuk percaya pada perkataan Tuhan membuat
kematian tidak dapat membelenggu kehidupan. Anak itu bangkit kembali. Saudara-saudaraku, marilah kita belajar kepada perempuan janda yang dikisahkan dalam perikop kita malam ini. Apa yang ia lakukan dalam menghadapi persoalannya. Apa yang harus ia perbuat untuk menyelesaikan masalahnya. Benar bahwa kecil baginya untuk lepas dari tekanan utang yang melilit rumah tangganya. Ia tidak tega rumah tangganya hancur. Ia tidak tega hidupnya harus terpisah dengan anak-anaknya. Ia tidak tega rumah tangganya hancur berantakan. Ia sadar bahwa kekuatannya tidak akan memberi jawaban atas masalah yang ia hadapi. Karena itu ia datang kepada Tuhan melalui Nabi Elisa. Ia sadar bahwa hanya Tuhan yang dapat memberi solusi atas persoalan yang terjadi. Dan perhatikan bahwa iman bukanlah sesuatu yang boleh dikatakan simsalabim masalah jadi tuntas. Iman adalah sebuah proses di mana kuasa Tuhan akan bekerja dengan melibatkan aktivitas manusia. Elisa bertanya, apakah yang kau punya? Ia sadar bahwa ia tidak memiliki sesuatu lagi untuk membayar utangnya, tetapi ada sesuatu yang ia miliki sekalipun itu kecil. Ia jujur mengatakan, hanya ini yang kupunya, yakni minyak di dalam buli-buli. Tidak lebih daripada itu. Dalam pikiran manusia adalah mustahil apa yang kecil ini dapat melunaskan utangnya. Tetapi imannya mendorong ia untuk memberi sesuatu kepada Elisa. Sebagaimana yang Elisa minta. Saudara-saudara ingat peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, bukan? Dalam pikiran para murid adalah mustahil bagi mereka untuk menjamu orang banyak dengan roti dan ikan hanya sedemikian. Tetapi bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang kecil di mata manusia, tetapi di mata Tuhan hal yang kecil itu bisa berubah menjadi besar. Itulah sebabnya ketika Elisa menantang iman ibu janda ini, pergilah mintalah bejana-bejana kepada tetangga-tetanggamu, jangan sedikit. Saudara bisa bayangkan buli-buli dengan bejana, tak bisa dibandingkan. Tetapi dari yang kecil ini akan mengisi yang besar. Tidakkah Yesus berkata, jikalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat berkata pada pohon itu terbantunlah dan tercampaklah ke dalam laut, maka ia akan mengikuti perkataanmu. Sang ibu janda melakukan seperti apa yang dikatakan Nabi Tuhan kepadanya. Ia menyuruh anak-anaknya untuk meminta bejana-bejana kepada para tetangga. Lalu ia mengumpulkan anak-anaknya, mengunci rumahnya, dan ia melakukan persis apa yang Elisa minta kepadanya. Ia terus menuangkan buli-buli yang kecil itu, minyak tak pernah berhenti mengalir, sampai bejana itu menjadi penuh. Dan persoalannya pun dapat diselesaikan. Saudara-saudaraku, banyak di antara kita sedang bergumul karena kelemahan tubuh. Bisa jadi ada di antara kita berkata, perjuanganku sudah maksimal, tetapi penyakitku belum dapat diselesaikan. Aku belum mengalami kepulihan, aku belum mengalami kesembuhan. Mari belajar dari apa yang dilakukan oleh ibu janda ini. Ia terus datang kepada Tuhan.
sebab ia yakin hanya Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Karena itu siapapun Anda yang sedang bergumul pada saat ini, terlebih bagi saudara-saudara yang dalam kelemahan tubuh, mari bangunkan iman. Di tengah kemustahilan sekalipun, jikalau kita percaya bahwa kuasa Tuhan lebih dahsyat dari kuasa sakit penyakit, maka apa yang kita minta kepada Tuhan, itu yang akan terjadi kepada kita. Kiranya Roh Kudus memateraikan firman ini. Haleluya, amin. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji bagimu ya Tuhan, untuk kasih dan kebaikan yang boleh kami alami. Sejenak waktu kami menggumuli firman-Mu, belajar untuk tetap percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar dari segala-galanya. Yang kami butuhkan adalah iman untuk tetap melangkah di tengah kemustahilan. Dan sekian banyak anak-anak-Mu, saudara-saudara kami, orang tua kami, yang saat ini sedang dalam kelemahannya. Mari ya Tuhan, kuasa firman-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu akan bekerja, menumbuhkan keyakinan pada diri mereka semua, untuk tetap yakin sebagaimana firman-Mu, bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil jikalau mereka datang kepadamu dan memberi ruang bagi Tuhan bekerja, sehingga sakit penyakit yang sedang mereka derita, Tuhan sendiri yang akan memulihkannya. Hamba berdoa buat orang tua kekasih kami, Bapak Karel Salamba. Tuhan, Engkau mengerti akan harapan segenap kaum keluarga. Pun demikian, buat kekasih kami, Jenny Papa Puasa, yang masih dalam kelemahan tubuh, bahkan dalam seminggu, ia harus menjalani cuci darah, sebagaimana yang sudah dijalani kekasih kami Audi Mantiri. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa inilah cara Tuhan untuk menyatakan kuasa dan mempertahankan kehidupannya. Pun demikian, hamba berdoa bagi kekasih kami Bapak Yohanes Sipi, yang terus berjuang untuk mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Segala upaya yang dilakukan, Tuhan kiranya memberkati. Demikian pula buat kekasih kami, Mama Esra Lallo, Bapak Jonathan Sampetoding, Ibu Paulus Salempang, Ibu Alfrida Paimbonan, Bapak Prof. Randanan Bandaso, dan masih begitu banyak mereka yang terus berjuang untuk mengalami kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Kiranya keteguhan iman akan terus memampukan mereka untuk menikmati hidup dalam syukur kepadamu, walau mereka merasakan sakit penyakit yang diderita. Mari Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Hamba mohon, kiranya Engkau menjamah tubuh yang lemah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat. Hamba percaya bahwa kuasa-Mu di zaman yang lampau juga akan terjadi di zaman sekarang ini, bahkan hingga akhir zaman. Kiranya Engkau sendirilah
yang akan mengembalikan kekuatan mereka menurut ukuran kasih karunia-Mu, sehingga kekasih-kekasih kami ini boleh mengalami kesembuhan yang bersumber daripada Tuhan. Beri kuat dan teguh iman dan pengharapan seluruh kaum keluarga, agar mereka terus bersatu hati di dalam doa dan harap kepadamu. Kami yakin dan percaya, doa orang benar, jikalau dengan yakin didoakan, sangat dahsyat kuasanya. Berkati ya Tuhan seluruh umat-Mu di jemaat Masaleh, dan semua anak-anak Tuhan yang setia menyaksikan tayangan dari jemaat Masaleh. Di tengah-tengah situasi kondisi dunia yang terus mencekam, biarlah kuasa perlindungan dinyatakan bagi umat-Mu. Pertolongan yang daripadamu akan meluputkan mereka dari segala mara dan bahaya, sehingga mereka dapat menikmati hidup dan terus bersyukur kepadamu. Diberkati dalam perjuangan, dalam tugas dan kerja mereka. Diberkati dalam kehidupan rumah tangga. Diberkati dalam kehidupan anak-anak cucu. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Menjaga memelihara opa-opa dan oma-oma. Biarlah kuasa yang daripadamu akan memungkinkan mereka menikmati kehidupan anugerah-Mu sebagai kesempatan untuk menceritakan segala kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di jemaat ini, bersama-sama dengan istri hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu, seisi rumah tangga hamba-Mu, supaya kami semua dapat merasakan kedahsyatan kuasa-Mu, dan kami setia melayani Engkau, memuliakan nama-Mu. Memberkati kekasih-kekasih kami yang terus memberi kehidupan, waktu dan tenaga serta pikiran mereka di dalam melayani Tuhan. Kekasih kami Vina pun demikian, Cali dan Nando, diberkatilah kehidupan mereka. Jaga lindungi kami malam ini Tuhan, jauhkan kami dari segala susah dan mara bahaya, sehingga kami boleh menikmati malam ini dengan penuh damai. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami, permohonan hamba-Mu secara khusus bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Tabib di atas segala tabib, kami sampaikan doa ini. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 441, Ku Ingin Menyerahkan. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Tentu beban tak tanggal, lenyap serta merta, dan salib yang kupikul tak jatuh segera. Kendati demikian,
Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, tetaplah menaruh harap kepada Tuhan. Walau kecil kemungkinan kita mengalami hal-hal yang spektakuler dalam kehidupan, walau kecil kemungkinan bagi saudara-saudara yang sakit untuk mengalami kesembuhan, jangan pernah undur dari perjuangan iman. Percayalah bahwa Tuhan dapat melakukan banyak perkara besar dalam kehidupan orang yang berharap kepadanya. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan. Buka hatimu, terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Kami sampaikan bahwa besok kita akan melaksanakan ibadah rumah tangga sesuai dengan jadwal yang ada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian tengah. Kiranya keluarga-keluarga yang mendapatkan jadwal pelayanan ibadah keluarga pada hari esok mempersiapkan diri untuk turut mengambil bagian di dalamnya. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.